Hao, kembali lagi dengan Lause di sini. Hari ini Lause akan membahas beberapa pertanyaan dari kalian semua. Dan di akhir video ini akan ada pembahasan solusi dari latihan 2 yang Lause suruh kerjakan minggu lalu. Ya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang Lause akan bacakan. Yang pertama, Lause bagaimana caranya ya kita supaya rajin di rumah, ngerjain matematika tuh nggak malas. Oke. Nah, seperti yang Lause kasih tahu, belajar itu harus asik ya, jangan dibuat membosankan. Nah, seperti matematika, sekarang topiknya apa? Statistika, data, diagram. Contoh, diagram lingkaran. Bagaimana supaya kita nggak bosan? Ya kita warnai lingkarannya, jadi nggak membosankan kan. Kedua, kita anggap aja itu adalah sebuah bola yang akan kita mainkan. Nah udah, kita buat sebagus-bagus, nanti kita rapi, kita gunting ya, wah rapi nih, warnanya menarik gitu kan. Diagram batang juga kita buatnya rapi-rapi. Nah, ini adalah karya seni. Setiap batangnya kita bisa arsir, bisa kita warnai, ya. Jadi kan tidak membosankan. Tuh. Terus ada lagi. Kenapa aku semakin hari semakin lama mengerjakan tugas ya, terus kurang bersemangat. Sebetulnya di rumah itu kita lebih santai dibandingkan di sekolah. Di sekolah itu kita kan diajarkan sesuai dengan target. Jadi setiap minggunya tuh ada targetnya, harus menyelesaikan topik ini, harus menyelesaikan bagian ini, harus menyelesaikan latihan ini. Nah, sekarang ini di rumah on time or on target, artinya target kita sendiri, waktu kita sendiri, tidak ada yang memburu-buru kita gitu. Jadi kita belajarnya lebih santai gitu kan. Seharusnya lebih baik di rumah dibandingkan di sekolah. Di sekolah memang positifnya ada kewelause yang membantu kita, membimbing kita setiap hari. Sedangkan di rumah kan kadang kita sendiri menunggu, kadang-kadang sebagian juga menunggu orang tuanya pulang bekerja baru bisa bantu gitu kan. Tapi yang penting kita tetap belajar, jangan pernah berhenti di situ. Setiap hari itu adalah sebuah pelajaran yang baru di mana kita tetap belajar. Walaupun belajar yang sudah pernah kita pelajari itu tetap belajar namanya gitu. Jangan patah semangat, selalu semangat. Nggak ada yang memburu kita, oh kita harus mencapaikan target ini selesai, 5 bab selesai. Tidak, sebisa kita, asalkan kita membuat pelajaran itu menyenangkan bagi kita, walaupun itu pelajaran yang kurang menyenangkan, membosankan, misalnya IPA susah banget ya, harus hafal, atau IPS, jangan dibuat susah. Kita belajarnya sedikit-sedikit setiap hari, kita baca pelan-pelan gitu kan, terus lama-lama kita ulang-ulang-ulang, pasti bisa ya. Tidak ada yang tidak bisa di dunia ini gitu. Jadi teman-teman yang di rumah harus lebih semangat lagi gitu kan. Kewilausaha juga semua semangat gitu, tetap memberikan materi, berusaha memberikan video yang terbaik, yang menyenangkan supaya kalian tetap dapat belajar di rumah gitu. Dan kepada orang tua yang di rumah, jangan patah semangat juga. Langsung tahu kalian sudah capek bekerja di luar sana, pulang ke rumah kadang-kadang sudah malam, sudah sore, belum lagi mau bantuin anaknya mengerjakan. Nah, kita harus pikir positifnya juga gitu loh. Ini untuk masa depan anak kita. Jangan dibuat terlalu tegang atau terlalu tertekan, jangan gitu. Kita sama-sama belajar dengan mereka gitu kan. Nggak nggak ada salahnya juga kita belajar lagi gitu kan. Sesuatu yang kita sudah pernah belajar dulunya, mungkin, atau dulunya kita tidak belajar begini detail. Kan setiap tahunnya kan pendidikan selalu berubah-berubah. Ada yang bertambah materinya, ada yang lebih jelas penjelasannya. Nah, sama-sama kita belajar dengan anak. Anak pun melihat kita semangat, kita juga pasti semangat gitu kan. Ya, saling mendukung, saling mensupport lah antara anak-anak, orang tua, dan kewirausaha ya. Sekian dulu pertanyaan dari jawaban dari pertanyaan anak-anak. Nanti kalau ada waktu lagi langsung akan menjawab lagi beberapa pertanyaan di video yang akan datang. Nah, setelah ini ada solusi dari latihan 2 yang kita kerjakan Kamis yang lalu. Ya, semoga dapat membantu dan kalian koreksi di rumah secara mandiri. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut mengenai latihan 2 tersebut, boleh japri WA lewat WhatsApp ya. Caicin. Nah, specimen berikut adalah solusi pembelajaran mandiri minggu lalu hari Kamis.
Ada 4 pertanyaan yang langsung berikan kepada kalian untuk dikerjakan di rumah. Berikut solusinya. Kalian cocokkan dan dikoreksi secara mandiri ya di rumah. Apabila ada pertanyaan yang kurang jelas atau ingin bertanya-tanya, boleh tinggal japri lause lewat WA. Sisi. Nah, ini adalah nomor 1, latihan 2. Kita disuruh membuat data disajikan dalam bentuk tabel. Berikut tabelnya. Jangan lupa diurutkan dulu ya berat badannya dari yang paling ringan hingga yang paling berat. Lalu banyak siswanya kita tuliskan di dalam tabel beserta turusnya. Ingat, untuk turus, satu set turus itu ada 5. Setiap 4 batang kita coret yang kelimanya. Nah, berikutnya nomor 3, latihan 2. Nomor 3 ini adalah diagram batang. Sesuai dengan pertanyaannya, di sana sudah ada tabel yang berisikan olahraga kegemaran siswa-siswa, beserta banyak siswa yang menyukai olahraga tersebut. Nah, gampang kan? Sumbu X kita tinggal tulis semua olahraga kegemaran mereka. Sedangkan sumbu Y merupakan banyak siswa. Seperti yang sudah dapat kita lihat di tabel, sepak bola ada 10 orang, voli ada 5 orang, tenis ada 4, bulu tangkis ada 8, renang ada 6, dan catur ada 2. Masing-masing kita tinggal buatkan batang sesuai dengan jumlah siswanya. Jadi deh diagram batangnya. Tidak sulit kan? Dan ini adalah salah satu contoh diagram batang secara vertikal. Kalian juga dapat membuatnya secara horizontal dengan mengubah sumbu X dan sumbu Y-nya. Seperti yang langsung sudah berikan di video minggu lalu juga. Oke, berlanjut kita ke nomor 4, latihan 2. Diagram garis. Penyajian data dalam diagram garis juga sama ya. Di sana ada 5 tahun hasil panen Pak Arif. Dan di sumbu Y adalah jumlah panen dalam kuintal. 2012 kita mendapatkan hasil panennya sebanyak 20 kuintal. 2013 30 kuintal, 2014 20 kuintal, 2015 15 kuintal, dan 2016 sebanyak 35 kuintal. Kita tinggal tarik saja garisnya sesuai dengan jumlah panen. Diagram garis juga biasanya digunakan untuk melihat kenaikan dan penurunan panen. Bukan hanya panen saja loh ya. Itu juga dapat digunakan dengan melihat kenaikan hasil tes misalnya, atau di saat sekarang ini berapa banyak yang positif, apakah seperharinya menaik atau menurun. Yang terakhir, nomor 5, latihan 2, diagram lingkaran. Nah, di sini langsung memberikan solusinya dalam 2 metode ya. Yang pertama adalah secara derajat dan yang kedua secara persentase. Sama, dikarenakan total siswa ada 360 ya, 60 siswa, 180 dan 120, itu dijumlahkan sama dengan 360. Dan kita ingat, satu lingkaran merupakan 360 derajat. Maka mudah, secara derajat jumlah siswa menghasilkan derajatnya langsung. Contoh, golongan darah A mempunyai siswa 60 orang. 60 kita bagikan dengan 360, kita kalikan dengan 360, kita akan mendapatkan kembali 60 derajat. B 100, kita akan mendapatkan 100 derajat juga. AB 80, kita juga akan mendapatkan 80 derajat. Dan O kita mendapatkan 120 derajat. Sedangkan persentase kita mendapatkan dengan cara apa? Yang pertama, untuk golongan darah A 60 siswa, 60 kita bagikan dengan total yaitu 360, 60 per 360 kita kalikan dengan 100%. Maka kita akan mendapatkan 16,67%. Begitu juga dengan golongan darah B, 100 per 360 dikalikan 100%, kita akan mendapatkan 27 per
27,78%. AB 80/360 dikalikan dengan 100%, kita akan mendapatkan 22,22%. Dan yang terakhir, golongan darah O 120/360, kita kalikan 100%, kita akan mendapatkan 33,33%. Demikian pembahasan solusi hari ini. Semoga bermanfaat dan kalian juga sudah semakin mahir ya. Asalkan kita rapi membuatnya, pasti bisa. Dan harus teliti juga dalam menghitung ya, terutama dalam menghitung derajat dan persentase dalam diagram lingkaran. Nah, pada pembelajaran yang selanjutnya kita akan menutup topik statistika dengan menafsir data. Penafsiran data itu mudah, tidak susah. Kita tinggal melihat diagram yang disajikan. Di sana ada data tertinggi, data terendah, jumlah data, dan juga selisih antar data. Nanti langsung akan bahas kembali minggu depan. 谢谢大家，再见。